Halo, selamat sore para sahabat Bentara. Jumpa lagi kita di program eh, Teras Bentara. Jadi sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat mumpuni di dunia seni kita, terutama di dunia seni tari. Nah, narasumber kita kali ini, para sahabat Bentara, sudah melanglang buana ke berbagai negara, membawa tarian-tarian Indonesia ya, yang bersumber dari tarian-tarian lokal, itu kemudian diolah oleh sumber kita yang satu ini menjadi sebuah pertunjukan yang berkelas dunia. Saya kira sebelum itu juga tokoh kita ini pernah menjadi salah satu penari yang sangat diandalkan dengan 200 kali pentas tour di Amerika bersama Madonna. Bahkan waktu itu Madonna menjadi penyanyi diva, penyanyi pop dunia ya, yang sangat luar biasa, dikagumi dan banyak banget fansnya. Dan dialah orang satu-satunya dari Asia yang menjadi penari di tengah-tengah kepadatan tour Madonna. Setelah itu tentu saja kita mengenal koreografer ini, kemudian membawa tari-tari tradisi lokal ya, bahkan di wilayah timur yang tidak kita kenal tadinya, kemudian diolah sedemikian rupa oleh beliau ini, kemudian menjadi satu suguhan yang memiliki daya pikat dalam pertunjukan-pertunjukan berkelas internasional. Nah, siapa dia? Saya akan undang saja sahabat Bentara, Eko Supriyanto. Mas Eko, saya kira banyak sekali karyanya sudah ya. Selain sebagai penari, dia juga seorang koreografer yang sangat mumpuni. Selamat siang, Mas Eko. Selamat siang, Belican. Apa kabar? Kabar baik, Mas. Kita bertemu di Teras Bentara, program Teras Bentara, Bentara Budaya ya, Mas, hari ini. Siap. Semoga Solo baik-baik saja kan sampai sejauh ini ya, Mas Eko. Alhamdulillah Solo semakin baik nih, semakin lancar. Syukur. Sudah semakin apa namanya domanuto kata Wali Kota. Jadi sudah manut. Apa itu, Mas? Sudah manut Artinya semua artinya. sudah pada mengikuti perintah Pak Wali Kota. Oh, oke. Jadi mungkin juga sudah mulai ini ya, sudah mulai edukasinya mulai jalan mungkin ya. Ada Sudah mulai kesadaran jalan baru. dan mungkin anak-anak teman-teman Solo juga sudah mulai sadar betapa ini sangat sangat penting untuk kita sadari. Tidak bisa diremehkan lagi kan. Betul. Belakangan katanya sibuk sedang menggarap Mas, satu karya ya bersama anak yang paling kecil ya. Sama Lintang ya. Masih belum mulai lagi nih, masih ya anak Oke. kecil lah moodnya kadang-kadang naik turun. Ya. Dan selama di rumah ini Mas sedang melakukan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan tari ya. Tentu saja ya. Ya, Artinya tidak kita dia. ya kita masih membuat platform untuk revisiting tradition. Yang pertama nih, yang kedua, ketiga belum. Yang pertama masih jalan, mungkin launching bulan Juli. Kemarin sudah mulai syuting dengan para maestro, dengan para empu-empu tari, ngobrol dan juga Oh, ada pergelaran tarinya. Nanti akan diupload di IG kami, di Ecosdance Company maupun di IG saya. Terus syuting-syuting untuk program yang sudah dibatalkan dan ditunda tahun depan untuk yang tour yang dengan ibu-ibu Belu. Ini sekarang diganti dengan film sebetulnya. Banyak masuk itu justru malah saya memberikan alternatif bagaimana kalau justru malah bukan pertunjukannya, karena pertunjukannya nggak mungkin, tapi festival tetap jalan. Jadi kita membuat film dengan ibu-ibu Belu di Belu sana dengan Mas Michael, teman-teman yang apa dari Kominfo yang piawai di bidang film dan juga syutingnya, dibantu sama teman dari tim kita di sini. Kemudian kita bikin film dan kemudian kita kirimkan ke sana. Yang itu akan ditayangkan pada premier festivalnya Theater Formen di Braunschweig nanti bulan Juli tanggal 5 sampai tanggal bulan 20. Juli.
Ya. Jadi filmnya aja ya, bukan orangnya sudah harus Iya, berangkat ya. film. Orangnya tidak bisa berangkat karena tidak memungkinkan. Jadi filmnya aja. Jadi karya saya yang Ibu Belu sama Salt ini dipetasin di sana, Difilmkan. tapi wujudnya film ya, wujudnya film. Tapi di situ festivalnya jalan, Mas. Sudah mulai Festivalnya jalan. apa? Festival dalam pengertian apakah bentuknya bentuknya apa? Digital atau bentuknya ini? Kan? Beli Chan, ini mesti begini nih. Halo, Mas. Ya, 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 selalu sedikit putus ya. Ada Iya, sedikit terputus. gangguan. Ada gangguan jaringan mungkin. Halo, Mas. Bisa mendengarkan? Ya, kawan-kawan, Mas Eko masih ada sedikit gangguan. Mas sudah mendengarkan Masih? lagi? Halo, Ya, Mas Eko? sudah. Sorry. Iya, bisa ya. Oke. Kalau di situ festivalnya jalan, Mas, dalam pengertian secara fisik atau digital juga. Halo, kita kembali mengalami gangguan jaringan bersama connection-nya agak terganggu. Apakah di tempatnya Mas Eko atau saya ya? Yang jelas ini, Mas Eko bisa kembali. Halo, Mas, sudah kembali? Sudah, Ya, sudah. rasa sudah ya. Mungkin Ya. tempatnya harus pindah dari mana maksudnya. Baik, mudah-mudahan ini lancar ya. Kita belum ngobrol lebih serius sama Mas Eko. Ini maestro, jadi harus maestro doktornya 2 kali. Jadi mungkin kita harus menggali sesuatu yang lebih dalam ya. Mas, kalau kita sesuai dengan tema atau topik hari ini ya. Jadi kita membicarakan tentang arsitektur tari suatu hari. Itu ya ini semacam topik yang barangkali mungkin belum banyak disadari oleh banyak seniman ya. Dalam berbagai bidang kebudayaan, saya kira kita akan memasuki satu fase di mana kenormalan baru itu menjadi basis dari segala pemikiran, kemudian segala aktivitas kebudayaan ya, segala bahkan peri kehidupan kita nanti. Nah, kalau di dunia tari gitu, bagaimana Mas Eko membayangkan? Tadi saya kira kita sudah menyinggung sedikit ya tentang bagaimana Mas Eko harus merekam ibu-ibu belu di sini tidak bisa berangkat ke Eropa untuk sebuah festival, Ya. banyak filmnya diputar. Apakah bentuk-bentuk semacam ini akan nanti Mas akan mendominasi dalam dunia kesenian kita ya, tidak hanya tari pasti. Kok kayaknya begitu ya, Beli? Saya sih tidak yakin Oke. kalau setahun 2 tahun ini nanti akan terus berjalan lancar seperti kemarin gitu. Pasti akan ada perubahan. Pasti ada satu sistem atau platform yang memang sudah harus dibikin berbeda. Tidak akan sama Hmm. lagi dengan dulu. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang banyak terjadi ini somewhere, somehow itu masih sangat mungkin. Kalau kemarin diskusi saya dengan Mas Don, diskusi saya dengan Mas Aton misalnya, Hmm. kalau kemarin kita juga sudah pernah singgung tentang bagaimana substansi tari itu ya memang harus dipentaskan. Kayak teman-teman teater pastinya lebih ke realitas perorangan, realitinya memang harus ada, tidak mungkin ditayangin di daring atau di virtual gitu ya. Tetapi selain itu berarti bahwa substansinya harus ada dan ini kita memasuki masa-masa di zaman substitute atau pengganti itu. Nah, Mas Aton kemarin menarik karena atau Mas Don menarik karena ada satu pemahaman bahwa kita sekarang di masa-masa pengkayaan. Jadi ini yang justru malah menjadi ruang kreativitas baru yang sesungguhnya itu sekarang sudah terbuka tanpa batas. Itu yang memang sekarang sudah harus kita kerjakan. Jadi selain kita memikirkan substansinya masih ada, bagaimana tari masih tetap harus menari, rehearsal, pengganti. Halo, Mas Eko, saya kira kita ya Ketemu selalu terganggu kalau sama Mas Eko ini belum pernah mulus ini, selalu ada aja.
Halo, mudah-mudahan kawan-kawan sabar ya menantikan apa pada spot tuh ya itu ya selalu ya. Mungkin ruangannya harus dibuka semua itu, Mas. Saya coba Harus pindah ke kayaknya harus sini. sambil menari itu. Kayaknya harus sambil bergerak Coba-coba kayaknya. digeser sedikit saja. Nah, mungkin jadi mupingnya karena sebagai penari mungkin harus bergerak gitu. Apa Ya, mungkin harus hakikatnya ya. bergerak begini. Sampai Oke, mungkin ke sini. Oke, ya mungkin di sini mudah-mudahan Tuhan mudah-mudahan akan memberkati. bagus. Mas, Ya. oke. Eh, apakah ya ini pertanyaan berikutnya setelah kalau kita yakin bahwa bentuk yang akan dicapai oleh satu entitas kebudayaan, bentuk ekspresinya ya, apakah itu tari, mungkin film akan lebih mudah ya. Tapi kayak tari, teater, saya kira sastra mungkin lebih mudah. Gitu. Tapi bentuk-bentuk seni Hmm, pertunjukan itu kan dia akan mengamati atau mengalami satu hambatan secara emosional ya. Jadi apakah betul. itu bisa diatasi dengan teknologi digital, Mas Eko? Kalau kita membayangkan posisinya seperti sekarang dalam kenormalan baru, misalnya Mas Eko ngerekam aja gitu, lalu ditayangkan lah di Eropa, keliling itu film itu. Nah, sebagai tubuh problem ketubuhan kita itu apakah emosinya bisa itu nggak terekspresikan nyambung gitu Mas dengan audiens? Saya sih memikirkannya masih positif ya. Artinya begini, secara substansi saya masih harus tetap riset, masih harus tetap latihan, masih harus tetap membuat koreografi yang bagus gitu ya dalam konteks ruang ruang studio untuk latihan gitu. Hmm. Substitutnya untuk atau ruang penggantinya bisa macam-macam sih. Kalau memang saya akhirnya memilih untuk menggunakan media film misalnya, ya saya harus berkolaborasi dengan filmmaker yang bagus, dengan editor yang bagus supaya feel-nya dapat, supaya apa yang ingin saya sampaikan dalam karya itu akan masih tetap tercapai. Tidak bisa saya terus tidak bisa, saya tidak mungkin kalau tidak berangkat gitu ya, pasti ada unsur apa kecewa ya, Hmm. karena rombongan teman-teman Belu itu ada 6 orang penari, yang kita juga ada 9 atau 10 tim yang berangkat, tidak bisa ke Eropa lagi, tidak bisa ke Taiwan, tidak bisa ke Australia misalnya gitu, belum Hmm. belum bisa, belum bisa, bukan tidak bisa. Tetapi ya saya seperti kemarin saya bilang sama teman-teman di teater Braunschweig itu, di teater Forman itu yang mengundang kami. Ada nggak ide, mereka menawarkan, ada nggak ide kira-kira Iko supaya kita tetap bisa merasakan feel dari karya kamu, supaya ini dan festival masih tetap jalan, tapi memang tidak impossible kalau kita berangkat gitu. Saya mengusulkan dengan film, ya saya berarti harus membuat film yang bagus, Hmm. membuat film yang kemungkinan Hmm. juga, karena alasan kemarin juga yang menarik karena saya tidak membuat film tari ibu-ibu Belu gitu, tetapi justru mensikapi ibu-ibu Belu yang ada di Belu pada masa pandemi ini gitu. Jadi komen-komennya, justru situasi yang ada di sana dalam masa pandemi ini itu kita juga expose gitu, tidak melulu tentang karya gitu. Nah ini yang mungkin menjadi Hmm. nilai plus dari apa yang ingin saya, platform yang ingin saya sampaikan ke mereka, supaya ya mungkin tahun depan kita bisa berangkat atau 2 tahun lagi kita bisa berangkat, tapi paling tidak ada satu satu apa ya, intensitas karya yang memang yang saya kerjakan dari company saya yang memang bisa mewakili karya itu gitu sementara Nah, gitu. kan bentuknya kan kalau kita mencapai bentuk katakanlah digitalisasi terhadap bentuk kesenian, bentuk ekspresi ya, Ya, terutama ya, tari gitu kan. Nah, apakah ya. ini akan menjadi bentuk yang sementara? Itu tanyaan yang pertama. Atau ada semacam bentuk substitute gitu yang seperti Mas Eko istilahnya bentuk awak, bentuk peralihan saja. Pengganti, Tapi kan pengganti, ya. pengganti, tetapi kan nanti kalau kita harus membayangkan bahwa ternyata dalam kenormalan baru seluruh ekosistem yang telah kita kerjakan di masa lalu, katakanlah gitu, di masa sekarang ini, berubah Hmm. total. Nah, perubahan itu kira-kira seperti apa, Mas Eko? Ada Ya, peralihan seperti sekarang, oke lah, kita kompromi ya kalau sekarang. Lalu kalau hmm. perubahan nanti gitu, kita membayangkan perubahan nanti. Bagaimana Mas Eko menyikapi satu kenormalan baru di dalam berekspresi dengan tari gitu? Kemungkinan ada banyak opsi sih beli kalau menurut saya. Ya, mungkin suatu saat sebuah teater atau sebuah festival yang tidak memperbolehkan penari saya lebih dari 2 misalnya gitu, atau harus Nah, tunggal gitu ya. ya, Atau travelernya yang berangkat tidak harus tidak bisa banyak gitu.
Ya, saya harus masuk ke situ kalau saya sih. Kalau saya tetap mensikapinya sebagai satu ruang kreatif aja. Saya akan menjelajahi ruang-ruang itu. Oh, Hmm. kemungkinan saya mungkin harus membuat karya dengan Morotai misalnya. Penari Morotai satu yang bagus, memang ini penari tunggal yang kita bisa berdua atau bertiga berangkat. Mungkin bisa Hmm. begitu. Artinya ruang-ruang itu masih terbuka. Atau mungkin karya saya harus menggunakan face shield misalnya gitu. Harus menggunakan Hmm. masker gitu. Kenapa Hmm. enggak gitu? Menurut saya itu satu ruang kreativitas yang harus kita jelajahi. Yang tadi dikatakan oleh Mas Saton maupun Mas Don waktu diskusi kemarin. Ini satu ruang pengkayaan sebetulnya. Satu ruang waktu pengkayaan yang memang kita bisa Hmm. menjelajahi tanpa batas. Kalau saya masih berpikir positif begitu. Artinya saya sih merasa saya tidak bisa idealis lagi. Dan saya yakin tidak akan secepat itu kita akan kembali pada the old normal yang dulu gitu. The old Yang pasti normal. akan Iya. ya, Hmm. akan ada new normal dan juga mungkin post new normal lagi kali mungkin seperti apa gitu. Dan itu yang harus saya Hmm. sikapi dengan Hmm. apa keterbukaan, dengan wawasan yang kuat, dengan wawasan yang banyak dan selalu diskusi dengan teman-teman. Seperti Hmm. misalnya sekarang saya lagi sangat tertarik dengan agile nih, dengan metode agile yang Hmm. apa Apa di tuh, Mas? bisnis. Nanti Mas Denny Turner yang paling bisa tuh, karena saya masih mencoba untuk ini kita memasuki ruang yang apa ya, yang sebetulnya kita harus masuk ke ruang digital, ruang media, ruang Hmm. virtual yang secara ekonomi kreatif nih sangat bisa membantu Hmm. gitu. Misalnya yang paling gampang gitu kalau kita lihat di YouTube itu ada Alibata itu yang pemain gitar itu. Pemain gitar apa finger finger gitar itu yang diakui oleh semua musisi termasuk Mas Dewa Hmm. Dewa Bujana juga sangat mengakui, Mas Adi MS juga mengakui. Ini terjadi gitu dan apa namanya kita bisa menggelarkan menyuguhkan karya atau kemampuan yang kita punya dalam waktu hanya segini dengan waktu apa di YouTube misalnya dengan media YouTube. gitu. Nah, Atau yang paling gampang pemahamannya adalah buka kulkas, ada apa di kulkas itu kita ya masak. sudah itu aja, mah. Nah, Kita masak, kalau itu kita yang kita masak masak. kita kita makan itu bagus, terusin. Kalau enggak ya harus diganti ke yang lain lagi, yang Hmm. lain lagi, yang lain lagi gitu. Mungkin itu Hmm. yang mungkin harus harus saya juga harus bersikap terbuka dengan apa yang terjadi dalam masa ini. Dan saya sih merasa apapun strateginya seni pertunjukan harus tetap berjalan tanpa harus meninggalkan substansi. Itu pasti. Ya tadi yang saya katakan dengan Hmm. substansi ya kita harus benar-benar membuat karya yang bagus, latihan dengan benar, riset dengan Hmm. benar kalau memang harus begitu. Jadi tidak memungkinkan substansi itu bahwa substansi koreografi ya harus tarinya bagus, teknik kepenariannya bagus, wawasan platformnya harus menjadi diskurs global, tidak hanya lokal. Itu yang Hmm. harus tetap kita kerjakan. Tidak bisa kita tutup terus kita merasa bahwa nggak bisa, saya harus tetap kayak yang dulu lagi. Tetap No, mempertahankan di all apa tadi? the old normal. Di all reality normal. Mas, sebelum kita berlanjut nih sudah sangat serius percakapan kita, ternyata banyak kawan-kawan yang sudah gabung. Jadi mungkin kita harus menyapa mereka beberapa yang sudah bergabung. Ada tentu saja ini bosnya Bendara Budaya, ada Mbak Dinar ya. Selamat siang, selamat sore Mbak Selamat Dinar. siang Mbak Dinar. Sudah sudah memberi tugas kepada kami, saya dan Eko untuk ada Pak Epik Mulyadi sudah bisa main ini Wah Mas sekarang Efik. udah main Instagram Mas Efik itu kurator Bentara Budaya kawan-kawan sudah hadir. Betul. Tadi Ya. ada sutradara muda yang juga sudah hadir, ada Ada Mas Mas Regas Regas. nih, Mas sang Regas, piawai mungkin Mas Regas muda nih. sedang ini ya, sedang melakukan riset apa yang bisa dilakukan oleh film dalam dalam masa seperti sekarang ya. Nah, Mas, tadi kita menyinggung soal, saya lanjut ya, Mas ya. Monggo. Tadi Ya. ada satu kata dari Mas Eko tentang barangkali nanti dalam kenormalan baru itu bukan tidak mungkin arsitektur tari mengarah pada tari-tari yang lebih minimalis dalam pengertian jumlah pesertanya ya. Mungkin akan tari tunggal, mungkin sekali. Nah, apakah dengan tari tunggal itu akan menjamin apa Mas, tingkat pencapaian sublimasi diri, permenungan akan lebih dalam apa enggak? Spiritualitas bila perlu gitu. Apakah dengan ketunggalan itu kita menjadi membuat satu jaminan bahwa kita akan mencapai pada titik betul-betul sebuah tari itu dianggap mencapai kualitas tertinggi. Dalam membuat sebuah karya tari saya kok tidak pernah
mengawali dengan saya mau dengan 6 penari, dengan 7 penari atau 1 penari atau duet gitu. Saya justru melihat pada gagasan dulu sih, gagasan idenya. Apa yang ingin saya perbuat, apa yang ingin saya kerjakan, apa yang ingin menginspirasi saya. Salt misalnya, justru kenapa hanya tunggal karya itu ya, yang mungkin saya merasa bahwa karena itu strategi yang saya gunakan adalah lead research ya. Jadi saya praktik dulu diving, kemudian melihat, memahami, dan benar-benar latihan ujian dan benar mengikuti prosedur diving gitu ya, yang akhirnya riset itu atau praktik itu menjadi riset saya untuk membuat karya tari yang saya beri judul Salt tadi. Jadi ini yang saya pikir saya kok tidak bisa mengatakan harus tunggal gitu. Kalaupun memang harus tunggal ya tergantung dengan gagasan dan idenya. Sekarang yang tergerak di saya nih sekarang, kalau tadi ada posisi bahwa mungkin kita harus tunggal, mungkin harus tidak bisa banyak penarinya, timnya nggak bisa banyak. Itu kemungkinan yang terjadi. Tapi saya merasa bahwa tergantung dengan apa ide gagasan kita. Saya menemukan penari satu di Morotai yang suaranya bagus banget. Dan penari ini masih muda, tapi pemahaman tentang sejarah Morotai misalnya itu sangat luar biasa. Penemuan benda dan bagaimana dulu masyarakat tiba-tiba sangat terpengaruh dengan ritual tradisi Moro, pemahaman bahwa mereka adalah orang-orang Moro yang tidak kelihatan, tidak wujud bentuknya tidak ada. Dan ini saya tidak mungkin ketika saya merasakan mendalami lebih lagi, saya merasa ini tidak mungkin karya ini dengan 2 atau 3 penari, ya harus dia yang menarikan gitu. Harus dia. Jadi saya yang ingin saya katakan bahwa dalam sebuah koreografi membuat sebuah karya, kita tidak bisa serta-merta dibatasi dengan dari awal, saya maunya dengan 2 penari, 1 penari, atau 10 penari, atau 400 penari gitu. Kalau saya justru beranggapan itu menjadi nomor kesekian gitu. Kalaupun tapi kan memang gini, Mas. tiba-tiba, Oke. Gimana? Tapi kan gini, Mas, itu kan sikap Mas Eko sebagai seorang koreografer ya, sebagai penari ya kan, faktor dalamnya. Nah, ketika kita berbicara dalam kenormalan baru, itu kan ada faktor eksternal yang tiba-tiba memaksa kita untuk melakukan tindakan yang lebih kompromistis kan. Kalau seharusnya, kalau andaikan gitu, cuma dibatasi 2, itu kan artinya faktor luar yang mendorong kita kemudian melakukan satu kompromi untuk melakukan sebuah ekspresi tari gitu. Nah, apakah saya pertanyaannya begitu ya, apakah itu jaminan gitu dengan hanya 2 atau 1 penari? Jadi kita mencapai satu titik di mana karya kita akan jauh menjadi lebih bagus dibandingkan dengan banyak orang gitu. Karya lebih bagus dari banyak orang itu tergantung ya. Tergantung. Saya tidak, saya tidak bisa mengatakan karya saya Salt itu lebih bagus daripada karya yang Jainulung saya. Ya, enggak. Saya pikir masing-masing karya punya potensi, punya kekuatan dan punya substansi yang memang masing-masing gitu. Saya sih merasa kalau saya dibegitukan berarti saya harus misalnya ada limitasi gitu ya. Eko, kamu tak undang di festival saya tapi harus dengan 4 penari gitu. Ya saya sikapnya ya berarti mensikapinya oke, berarti ini pesanan nih dengan 4 penari gitu. Yang akhirnya bukan hanya berkompromi, tetapi justru memang ya saya diharuskan dan diwajibkan begitu. Seperti tahun ini nih seharusnya September saya harus membuat karya duet gitu di Singapura gitu. Tetapi karena COVID ini saya justru harus nari sendiri. Mereka meminta saya harus tunggal karena tidak mungkin tidak bisa lebih dari 2 atau 3 orang yang berangkat ke Singapura dalam festival itu. Ya, saya sikapinya ya berarti saya harus nari tunggal. Saya berarti ini pesanan yang memang saya harus kerjakan dari sesuai itu gitu. Tetapi tadi yang saya katakan dengan misalnya kalau saya tidak bisa berangkat gitu ya, yang berangkat harus film saya gitu ya. Ya saya tetap dengan kondisi bahwa saya harus mempertahankan substansi dari karya itu. Tidak bisa serta-merta saya melepaskan diri karya itu atau film yang saya bikin terlepas dari karya yang sudah saya bikin dan akan dipentaskan sebetulnya. Nah, ini negosiasi beli dan saya merasa bahwa yang paling penting kalau kita masih sadar bahwa substansi koreografinya
untuk mencapai perasaan itu tercapai, ya kita harus kembali lagi pada substansi karya itu sebetulnya. Tidak terus mengandalkan bahwa limitasi maupun apa namanya pesanan maupun apa kompromi tadi. Saya harus tetap mempunyai argumentasi supaya sesuatu yang ingin saya kerjakan tersampaikan gitu. Walaupun bukan dalam pertunjukan lagi, tapi dalam film tidak dengan 5 atau 6 penari, tapi dengan penari 1 atau 2. Gitu. Ini saya masih merasa bahwa yang paling bisa kita kerjakan adalah kita memahami substansi karya itu. Jadi kalau memang substansinya kepegang, saya pikir kok dibuat dengan media apapun, asalkan kita berkolaborasinya juga dengan serius gitu ya. Saya membuat film juga harus berkolaborasi dengan filmmaker yang bagus gitu. Tidak bisa serta-merta hanya dengan HP, hanya dengan satu kamera gitu ya. Harus sewa kamera, 4 kamera, ya harus apa ya, Jirbasuki mau beo kalau di dalam Jawa itu istilahnya ya. Ya kita kalau Apa mau tuh bagus ya harus apa istilahnya Jirbasuki tadi? mau beo itu Jirbasuki Jirbasuki mau beo. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang bagus ya kita harus rela banyak berkorban, harus rela banyak mengeluarkan gitu, rela banyak effortnya harus banyak. Oke, baiklah. Jadi kawan-kawan, kita memasuki diskusi yang sangat-sangat serius ya, meramal masa depan ini. Oke, ini ada problem Mas, ada problem ketika kita mulai dengan teknik kamera. Nah, ini ada Mas Yunanto nih. Sebenarnya dari tadi saya mau pengen bacain ya, tapi ini untuk menemukan momentum bacanya sekarang lah. Jadi media tari itu kan soal tubuh. Lalu selama ini komunikasi antara penari dengan publik, penonton bersifat langsung. Dan kita mampu melihat pementasan secara utuh. Nah, kalau lewat online, sebenarnya kita yang melihat adalah kamera. Nah, oke. Betul. Ini masalahnya sekarang, Mas. Kalau kita ngomong tadi, Mas Eko mau bikin film, ya kan? Ada sutradara di sini nih. Mas Eko koreografer, oke. Salah satunya ya, koreografernya. Yang membuat satu tatanan koreografi, gerak tubuh, dan lain-lain. Dengan citra, estetikanya, kemudian komposisi, dan lain-lain. Ketika dia dibikin film, ada sutradara, Mas. Ya kan? Ada sutradara di situ. Bagaimana caranya kita berkompromi ya antara sutradara, kameramen, koreografer, penari dalam satu bentuk sehingga dia tidak menjadi satu yang disebut tadi itu film tari, sehingga dia menjadi satu bentuk pertunjukan yang mewakili paling tidak atau representasi dari pertunjukan yang sebenarnya secara real bisa kita tonton di panggung gitu. Gimana Mas kira-kira? Tadi dengan contoh yang paling tadi contoh yang paling nyata ya kerjasama saya sama Mas Garin di Opera Jawa. Betul. Itu contoh yang paling luar biasa penting dalam perjalanan karir saya sebetulnya. Saya dulu diskusi sama Mas Garin tuh berantem, Mas. Nggak bisa, Mas. Ini yang ingin saya tonjolkan tuh tangannya gitu. Tubuh saya bukan tangan saja, tapi yang disut sama Mas Garin, arahan Mas Garin dengan si Theo waktu itu yang kameramennya di OP-nya. Itu di jemari saya aja gitu. Jemari. Itu terjadi diskusi panjang dan ini harus terjadi sebetulnya. Saya merasa bahwa justru inilah yang saya sebut dengan kolaborasi, yang saya sebut dengan istilahnya kita memasuki ruang-ruang yang tidak semestinya kita harus menjadi sangat idealis gitu. Pun ketika dibalik ya di Opera Jawa, ketika dari film dibalikan ke panggung. Ya Mas Garin yang harus bernegosiasi dengan koreografi. Gitu. Kalau di film saya harus bernegosiasi dengan mata kamera, ini saya balik ketika Mas Garin, Mas nggak bisa, orang penonton nggak akan bisa melihat jari-jari saya masuk ke adegan itu, ruang penontonnya 10 meter di belakang atau 20 meter ke belakang, nggak akan kelihatan gitu. Nah negosiasi itu penting dan ini menjadi menurut saya kerja kreativitas yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu yang sepengalaman saya yang saya kerjakan. Pun ketika membuat dengan Ibu-ibu Belu kemarin ya ada apa ya, sutradara filmnya yang mendirect, oh kameranya harus menggunakan kamera ini Mas, speknya begini, ininya begini, yang diambil full face atau cuma close up atau long shot atau apa. Ini yang memang harus dikerjakan bareng-bareng, tidak bisa serta-merta sendiri gitu. Dan saya setuju memang orientasinya tetap tubuh. Kita akan merindukan bau keringetnya penari di panggung gitu yang terasa oleh penonton gitu ya. Sensasi itu pasti akan kelihatan dan pasti akan kita rindukan gitu. Tetapi toh hello, kita nggak bisa begitu lagi gitu. Ya kita harus mensikapinya dengan satu sikap kreatif menurut saya.
Tidak bisa kita terus ya udah berhenti. Saya tidak mau karena saya harus pentas, saya harus ke sana, harus di panggung, harus dengan lighting, sensasi penonton yang tepuk tangan dan lain sebagainya itu juga pasti saya rindukan. Maybe someday menurut saya, tidak sekarang. Kalau saya sih masih berpikir begitu. Dan bagaimana sekarang kita harus berbuat sesuatu yang memang dulu saya tidak pernah serius memikirkan bikin dance film atau berhubungan dengan kameramen atau sutradara. Sekarang saatnya cara termasuk juga cara promosi saya, cara editing saya harus belajar sekarang dengan mereka gitu. Tadi supaya saya bisa mencapai substansi bahwa yang ingin saya katakan dalam karya saya yang saya juga membuat film yang salt nih, yang salt tapi salt in reverse. Jadi pengalaman saya di masa pandemi ini tidak bisa pentas keluar, tetapi saya harus mempersiapkan karya itu dengan saya tetap serius untuk latihan dan lain sebagainya. Ya saya harus banyak berkolaborasi dengan filmmaker saya, DOP saya, kameramen saya untuk, Mas, saya pengennya begini loh, nanti bagian ini yang ingin tonjolkan. Saya pengen ekspresi wajah yang ingin saya tampilkan di ini, karena di salt itu yang paling menarik adalah ekspresi wajahnya. Ketika di bagian adegan satu yang jadilan, atau yang jadilan misalnya gitu. Sorry, yang kedua yang jadilan. Itu ekspresi ininya kelihatan memang harus diperlihatkan, yaitu yang harus saya tegaskan, saya kolaborasikan, saya diskusikan dengan kameramen saya gitu. Saya sih merasa berpikir begitu, Bli. Walaupun pasti saya tetap setuju dengan dengan Mas Yunanto ya. Komunikasinya adalah tari, ya panggung, di belakang panggung, langsung direct gitu. Ya, maybe someday we will go back to that space to again normal. gitu. Akhir to the old normal lagi. Tapi sekarang kok saya merasa bahwa kita menghadapi yang tidak akan mungkin secepat itu kita akan berubah balik lagi ke tempat yang dulu gitu. Ya saya harus bersikap kreatif. Itu aja kalau saya. Baik, kawan-kawan, sebelum kita berlanjut, saya ada pesan sponsor dulu ya, Mas Eko. Ini pesanan dari teman-teman di Bentara Budaya, teman-teman sahabat Bentara. Jadi tanggal Rabu, tanggal 24 Juni nanti, itu juga akan ada Teras Bentara akan melakukan IG Live bersama Museum Neka Ubud ya, akan dipandu oleh nanti seterusnya. Dan yang penting besok kawan-kawan kan ada webinar yang berjudul Ruang Publik Seni Budaya Pasca Pandemi. Sebenarnya akan lebih serius dibahas di situ, Mas, saat tentang apa yang kita perdebatkan hari ini. Itu besok akan dibahas oleh Mas Hilmar dari Dirjen Kebudayaan ya. Kemudian ada Ratri, Mas P, ada Ratri Anindya Jati, kemudian ada Ade Darmawan dan Yori Antar. Mas Epik akan menjadi moderatornya. Moderator, wah keren nih. The old man, bukan old patient ya, sekarang jadi the new patient. Gitu. Itu pesan sponsornya sudah disampaikan ya Mbak dari Bentara Budaya Solo. Tadi saya dipesan. Nah, Mas, ini ada pertanyaan dari Kadek, Mas. Kadek ini tinggal. Iya, hari ini saya menulis Kadek ya. Mungkin sesuatu yang kecil tapi kemudian saya coba mengaitkannya dengan sesuatu yang kira-kira di masa depan akan terjadi gitu. Nah, dia tanya nih Mas Eko sebagai Pak dosen, dalam new normal apakah bimbingan tesis ujian S2 bisa lewat online, Mas? Kayaknya udah terjadi, bahkan wisuda ya, Mas ya? Iya. Bimbingannya bisa nggak? Bisa banget, saya sudah ngejar sama Kadek tuh. Dek, ayo kapan bimbingan? Ini mau masih new normal, nggak harus ke sana kita nggak harus ke Paris atau Kadek nggak harus ke Solo. Kita bisa lewat online, bisa lewat Zoom. Ayo kerjakan sekarang. Ya, jawabannya pasti itu bisa. Karena yang S1 pun yang saya usulkan ke program studi di jurusan tari di ISI Solo, sekarang justru ayo penari itu pada pulang kampung gitu. Koreografernya juga pada pulang kampung, nggak mungkin gitu. Nah, tadi itu yang mungkin saya tegaskan, saya hubungkan dengan pertanyaan Beli Chan tadi yang ini kalau diwajibkan, dilonggarkan, harus kompromis gitu, bagaimana mahasiswa bisa, apakah harus tetap ujian akhir di Solo, di kampus gitu. Saya bilang, ya mungkin ini yang seharusnya kita perdebatkan juga di kampus, bahwa kita tidak bisa maksa untuk balik ke Solo. Yang ini anak ini misalnya dari Tegal gitu ya, atau dari Pekalongan nggak bisa balik ke Solo. Penarinya dari Riau, dari macam-macam nggak bisa pulang gitu. Ya mungkin harus merubah konsep sang penari atau koreografer yang mau ujian atau mahasiswa yang mau ujian ini. Saya usulkan dia bisa ujian di sana di tempatnya dengan mencari space yang sendiri, mungkin bisa sewa lampu apa adanya kalau memang perlu lampu. Penarinya juga mungkin tidak harus dengan penari yang bagus, harus penari yang anak-anak mahasiswa yang kemarin dikerjakan sebelum ujian gitu.
Tapi mungkin dengan penari-penari dari lokal, saya pikir banyak juga di sanggar-sanggar di Tegal juga banyak. Ini salah satu challenge saya memberikan ruang kreativitas bagi adik-adik mahasiswa supaya membuat sesuatu yang memang di tempatnya, dan itu rekamannya juga bisa dengan editor dari tempat lokal gitu, di tempat dia berada, nggak harus yang profesional banget juga nggak Yang apa-apa. Yang profesional. penting kita bisa pentaskan. Ya, yang penting dikirimkan videonya, kita uji dengan dosen di masing-masing ataupun penguji di rumah masing-masing, lihat videonya, kita kasih komen, selesai ujian. Ya memang harus begitu, tidak bisa kita memaksakan situasi begini gitu. Sama dengan Kadek tadi, ya ayo bisa banget bimbingan kapan, kebetulan saya pembimbingnya. Ayo kapan bimbingan, ya kapan ujian. Ada sibuk, udah. sibuk menari di ruang tamunya, ya. Nah, jadi lupa kemudian mengerjakan S2 ya Kadek ya. S2, tesis S2, penciptaan S2. Ya. Itu mengucapkan terima kasih sama Mas Eko karena ternyata itu saya dipakai alat oleh Kadek untuk nanya Mas Eko, sehingga itu boleh nggak mahasiswanya melakukan bimbingan jarak jauh ya. Oke, Kadek harus berterima kasih ke saya harusnya ya. Ya. Sudah menyampaikan pesannya kepada Mas Eko. Mas, kalau kawan-kawan kalau mau bertanya silakan di chat Mas Eko ya. Boleh tanya, topik kita tentang arsitektur tari pada suatu hari nanti. Jadi kita sedang mereka-reka apa yang akan terjadi nanti setelah ini berlalu ya. Nah, kalau saya menanya hal yang basic aja Mas, di luar soal tari atau pokoknya kebudayaan secara lebih luas ya. Yeah. Bagaimana kita memaknai teknologi digital sekarang? Kita harus ya tadi dengan sistem agile ini, dengan masa-masa agile atau metode agile ini, saya justru terbantukan dengan memikirkan bahwa kita sekarang harus belajar digital, harus belajar media, harus belajar platform, harus belajar yang jual beli namanya teknologi 4.0. Ya saya revolusi 4.0 ini mewajibkan saya harus belajar banyak gitu, bagaimana menjual diri, cara menjual, promosi gitu ya, branding, there you go. Bagaimana membranding gitu. Ini satu ruang baru buat saya. Saya justru sangat tertarik dengan cara membranding itu bagaimana. Saya ngelihat si Alibata tuh di YouTube itu yang viewernya bisa jutaan itu. Bukan yang aneh-aneh ya, tapi ini dia main gitar yang memang dia piawai dengan skill yang luar biasa bagus dan mendapatkan satu di acknowledge sama maestro bahwa dia adalah pemain gitar yang bagus gitu. Ini yang menurut saya salah satu strategi yang memang harus kita kerjakan. Di mana sebetulnya ruang-ruang ini belum pernah saya jamah sebelumnya. Saya ya tour gitu ya, oke, ngurusin traveling, ngurusin tiket, itu semuanya diurusin oleh manajer, bargaining kontrak dan keuangan oleh produser gitu ya, latihan oleh asisten, selesai gitu. Tapi sekarang nih saya harus belajar metodologi, belajar cara advertising, harus menjual, harus promosi, termasuk berkolaborasi lagi dengan David yang selama ini kita bekerjasama di film, membuat film tari atau membuat pertunjukan daring yang bagaimana Zoom itu bagaimana bisa dibuat, apakah Instagram bisa dibuat dengan 5 atau 6 orang seperti Zoom misalnya gitu. Ini yang terjadi, dan ini menurut saya ruang-ruang baru yang harus kita jelajahi, termasuk saya sebagai koreografer. Ya sekarang tidak ada batas-batasan lagi gitu. Itu proses belajar itu bisa memperkaya kreativitas atau justru kita makin ini Mas? Makin kompromi terhadap realitas gitu. Kalau saya setuju dengan kata-kata Mas Aton maupun Mas Don, itu ada pengkayaan. Jadi substansi, substitut, dan satu lagi pengkayaan. Dan ini menurut saya justru akan mengayakan diri kita sebetulnya. Ini Purnawan Andra nih, salah satu ada pertanyaan nih. Sepertinya yang bermasalah adalah seni pertunjukan tari. Yang bermasalah dengan normal adalah seni pertunjukan tari kontemporer, sementara seni pertunjukan tari tradisi masih mempunyai konteks kultural lewat bersih desa. Oke, ini saya mengerti Mas. Mungkin maksudnya karena dia masih konteks kulturalnya masih nempel ya, seni-seni yang
Kayak bersih desa itu dia Gitu. punya punya base-nya masih ada, base kulturalnya Hmm. itu masih ada. Tapi seni kontemporer itu kan dia harus mendatangkan penonton ya. Nah, kan relasi-relasi itu yang kemudian itu kan akan hilang kan dengan cara film gitu. Mungkin itu maksudnya ya. Mungkin Nah, Mas kalau itu Purnawan hilang Andra harus, artinya hmm, sorry hmm, Mas, lanjut Mas. ya. Ngomong-ngomong, masa kok Mas Purnawan Enggak, menjawab sepertinya Purnawan Purnawandra. Andra harus mulai masuk ke ranah kontemporer deh. Ya, dia harus bikin karya tari kontemporer karena dia juga penari sebetulnya. Eh, Hmm. karena Mhm. kontemporer apa menurut Mas Purnawan Andra kalau nggak berhubungan dengan kultural gitu? Nggak bisa di Indonesia Nggak, ataupun ya. karya-karya penari-tari kita di kontemporer di Indonesia selalu berhubungan dengan konteks kultural gitu. Kalaupun yang dimaksud tadi dengan beli bahwa tidak ada mungkin lebih dekat tradisi dekat dengan apa dengan konteks ritual dengan gotong royong dengan apa bangun desa gitu ya. Ya Hmm. enggak juga enggak semuanya juga berorientasi ke sana juga sebetulnya. Misalnya yang saya kerjakan dengan ibu-ibu Belu ini tarik kontemporer tapi sangat berbasis kebudayaan karena Budayaan ngomongin ya. betapa Likurai tiba-tiba harus terpecah, harus tersakiti ketika Likurai tidak bisa dipentaskan karena terpecah ada kasus apa namanya border antara Indonesia dan Timor Leste. Apakah itu juga tidak berhubungan dengan konteks kultural gitu? Apakah ini menjadi Hmm. masalah gitu? Uh, kalaupun kalaupun ngomongin bentuknya ya berbeda, perspektifnya akan berbeda, bentuknya bisa macam-macam dari tari Hmm. kontemporer itu. Yang saya kerjakan ya toh mereka masih mau menerima gitu, teman-teman atau industri festival yang ada di luar masih menerima bahwa sebetulnya bentuk pertunjukan tarian karya saya ibu-ibu baru tidak harus dipentaskan karena memang begini ya harus dengan film gitu. Itu yang terjadi dan menurut saya ini bukan menjadi masalah tapi justru malah menjadi tantangan gitu. Kalau masalah, Hmm. waduh, menurut saya kok tidak ada masalah selagi kita masih bisa berpikir kreatif dan melihat perspektifnya dari berbagai macam angle. Ini akan menjadi Iya. justru malah pengkayaan gitu kalau saya ya. Jadi kreativitas tidak boleh berhenti ya, apapun Justru halangan di ya depannya. justru yang tradisi itu yang justru sekarang justru malah agak agak menjadi bermasalah ketika apa ya drama tari misalnya yang harus dengan Hmm. gamelan begitu lengkap gitu ya Begitu atau banyak, dengan lengkap. banyak Hmm. itu dengan new normal ini dengan jarak bagaimana atau Hmm. tariannya yang memang harus semuanya banyak kalau drama tari tradisi misalnya gitu. uh, Justru kan itu justru yang malah bermasalah Hmm. kalau memang dianggap bermasalah ya walaupun bagi saya menurut saya tidak ada masalah sebetulnya justru itu challenge. Tidak akan menjadi menarik tidak akan menjadi penting kalau konteks atau perspektif ini dipermasalahkan tapi harus justru disandingkan dengan situasi dan Hmm. kondisi yang ada sekarang bagaimana seniman bisa berorientasi pada perspektif minded bukan pada pada apa namanya idealisme minded harusnya begitu. Hmm. Hmm. Mas, ini pertanyaan lanjutannya dari Brahman Dewi ya. Menurut Mas Eko, Hmm. bagaimana opportunity monetization di dunia tari setelah menghadapi tantangan pandemi, Mas? Selama ini kan tari banyak tergantung pada format yang membutuhkan penonton secara fisik gitu. Itu dari Hmm. Brahman Dewi. Mungkin lanjutan dari yang tadi. Jadi bagaimana dia opportunity-nya dalam monetization-nya ya, monetization-nya. Karena dia kan di membutuhkan hmm. Kalau di Indonesia pasti pasti akan lebih terasa ya Mas. Karena penjualan tiket itu menjadi penting di Indonesia. Pun menurut saya juga di luar juga begitu. Unfortunately, on top of that, di atas itu segala yang semakin jadi dari sistem monetizing itu akan menjadi semakin terpuruk di seni pertunjukan. Tetapi kalau di luar kan sudah punya grant ya. Artinya sudah ada grant yang memang memberikan banyak bantuan buat festival misalnya buat mendatangkan artis dari internasional gitu misalnya. Dan itu sebetulnya dari pengalaman saya, dari informasi teman-teman yang mengundang kami di turnya Ibu-ibu Belu, uang itu tidak dipotong atau diminta, justru mereka menambahkan gitu. Nah, yang saya in kontras yang saya lihat justru di Indonesia kemungkinan juga tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi yang menarik ketika kemarin dengan budaya saya, dengan Kemendikbud, dengan Kemenpar, Rekraf sekarang justru banyak memberikan bantuan itu. Walaupun mungkin nggak banyak ya, tapi menurut saya itu satu bentuk kehadiran pemerintah seperti yang mulai terasakan gitu, yang dulunya pasti nggak ada tuh.
nggak pernah akan mungkin ada tiba-tiba saya membuat masterclass dengan diberi budget dana untuk pembuatan film daring itu misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini mengisi masa pandemi gitu. Itu yang mungkin menurut saya kita bisa melihatnya dari perspektif itu, tidak hanya melihat dari perspektif penjualan tiketnya nggak ada karena Tidak memang bisa. nggak ada yang bisa nonton dan tidak boleh nonton gitu ya. Itu yang sebetulnya masih harus kita pikirkan bareng-bareng sebetulnya, supaya tantangan penonton untuk melihat pertunjukan dan dana untuk produksi pertunjukan juga masih tetap ada, dan penonton juga masih bisa melihat, membeli tiket, dan itu semua regulasinya masih akan terjadi. Itu yang masih dipikirkan sekarang sih, banyak yang masih dipikirkan. Dan saya nggak bisa memberikan jawaban pasti itu sistem opportunity-nya bagaimana. Yang paling saya sadari bahwa pemerintah justru sekarang, Kemendikbud khususnya sekarang sudah mulai justru malah hadir di situ, walaupun tidak banyak, tapi justru malah banyak memberikan opportunity untuk tampil dengan 3 menit, 5 menit video film yang itu dibuka di open public dan ditawarkan, kemudian dipilih, ada budgetnya, dibantu, ada budgetnya gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh satu hal ya, Mas. Mbak di Bramandewi ya, satu contoh yang saya kira menarik dilakukan oleh Dewa Bujana dan Slang kemarin ya. Walaupun ekspresi keseniannya, musiknya itu hasil rekaman, tetapi dia sudah bisa menjual tiket lewat loket.com kemarin. Ada konser Sanctuary yang di Jogja ya, itu sudah bisa dengan cara online seperti itu terjadi. Jadi sudah terjadi. Jadi bagaimana rekaman tahun 2016 diputar ulang dengan penambahan pada beberapa bagian, mestinya tentang behind the scene-nya gitu. Tapi tiket dijual, jadi mereka diberi link, lalu membeli tiket, dibeli link, baru kita nonton konser di rumah bareng-bareng. Nah, itu format-format itu saya kira akan menjadi opportunity di kemudian hari ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ringan, Mah. Ini ringan aja. Pertanyaan, Mas, tahun ini kegiatan Parade Karya Tari Nasional di Taman Mini Indonesia Indah masih bisa diadakan, ataukah tahun ini tidak ditiadakan? Nah, ini Mas Eko kayaknya jadi penyelenggaranya nih. Oh, saya bukan penyelenggara. Kebetulan Parade Karya Tari Nasional. Ini sebetulnya menarik, Beli. Parade Tari Nasional ini di Taman Mini ini menarik sebetulnya menurut saya, karena ini adalah hasil karya-karya dari provinsi-provinsi terbaik, hasil karya terbaik dari masing-masing provinsi yang dipertunjukkan di Taman Mini, kemudian dipilih juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Setiap tahun ya? Setiap tahun saya sama Mas siapa Kompas juga. Aduh, Mas Sartono, Pran Sartono. Mas Fran juga sering menjadi juri di situ. Saya belum mendapatkan informasi karena dimungkinkan Taman Mini saya dengar baru akan buka bulan Juli nanti. Kemungkinan juga mungkin masih dengan protokol kesehatan ya pastinya. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi apakah masih akan tetap diselenggarakan atau enggak untuk Parade Tari Nasional, tingkat nasional di Taman Mini. Itu jawabannya. Tapi ini menarik, ada informasi. Monggo. Sorry. Ya, ada kelanjutannya dari Mbak Julia nih. Ada Juliarti Juli ya. Jadi dia melanjutkan pertanyaan yang tadi kayaknya. Imhal yang menjadi masalah tuh bukan ekonomi antara kontemporer dan tradisi, tetapi dalam new normal dengan aturan penjarakan sosial ya, dan fisik itu menjadi challenge bagi seni pertunjukan. Iya, tadi kayaknya Mas Eko udah nyinggung sedikit ya tentang itu ya. Ya, saya setuju dengan challenge gitu. Jadi bukan masalah. Challenge ya. Itu challenge. Kalau masalah sih sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Kalau kita bisa melihat dari perspektif yang lain, kita bisa memutar otak kreatif bisa supaya jalan semuanya. Tapi betul, saya setuju dengan istilah challenge gitu. Akan menjadi challenge. Nggak usah mikirin tradisi kontemporer ya, tapi seni pertunjukan in general tuh menjadi kita ditempatkan pada new challenge, sebenarnya tidak hanya new normal. Apa Mas ketakutan terbesar Mas Eko? Kata ini Rian Kopling bertanya nih. Ketakutan Mas Eko sebagai seorang koreografer gitu di masa seperti sekarang ya? Saya nggak takut sih, sebetulnya takut kemarin awal-awal tuh takut, waduh tur saya batal. Saya nggak takut tur terbatal. Ya batal, tur saya batal. Saya justru batal bukan karena apa ya, bukan karena nggak bisa pergi atau finansial, tapi justru saya merasakan ini karya premier saya yang baru gitu. Saya pengen banyak membuka wacana tentang diskusi
tentang perbatasan yang saya masih juga harus banyak belajar gitu. Dengan karya ini harapan saya bisa menjadi platform global bagaimana ngomongin perbatasan yang termasuk salah satunya adalah terjadi di Indonesia antara Indonesia sama Timor Leste dengan yang begitu dekat gitu. Itu yang menjadi saya agak-agak sedikit menyesal gitu. Tapi alhamdulillah karena di pending tahun depan jadi masih ada kesempatan. Ketakutan saya adalah sebetulnya bahwa ketika saya tidak bisa berpikir lagi, kok harus bikin karya, semua festival mengundang saya harus bikin karya saya dengan duet, nggak boleh dengan penari yang banyak. Dengan penari ya. Itu ketakutan saya. Atau tadi yang dikatakan Belican sebetulnya, ketika ada keharusan, ketika saya harus mengikuti dan mengiyakan, tidak bisa berargumentasi lagi dengan kompromi, itu yang menjadi ketakutan saya sebetulnya. Ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan. Sebelum kita melanjut ke pertanyaan dari saya, ada pertanyaan mau tanya dong dari Amina ya. Untuk berkarya tari, apakah semuanya harus menarik, memberi kesan atau yang lainnya? Bagaimana cara Mas Eko dalam berkarya dan memotivasi apa yang ada dalam diri Mas Eko dalam berkarya, Mas? Waduh. Dari Amina. Ini 17 SKS harusnya jawabnya nih. Ya kalau kita pengen membuat sesuatu kan ya harus menarik ya. Menarik dalam tanda petik ya. Bukan menarik itu yang harus indah, yang harus cantik. Kan nggak harus begitu. Menarik menjadi satu kalau saya sih menarik bisa menjadi satu ruang diskurs untuk diskusi sebetulnya. Menjadi platform yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Itu menarik. Itu selalu yang saya kerjakan di 10 tahun terakhir dengan Jai Lolo, Belu, dan yang lain. Kalau secara visual pasti ya, kita ngomongin bentuk ya pasti harus menarik gitu. Tapi menarik itu kan juga sangat subjektif, tidak bisa kita ngomongin menarik menurut saya belum tentu juga menarik buat Aminah gitu ya. Aminah. Jadi menurut saya relatif menariknya bagaimana. Terus motivasinya saya sih tadi saya selalu cenderung ingin sesuatu yang challenging, yang menantang gitu. Ketika saya saya beruntung karena saya bisa ke Belu, saya diundang ke sana untuk bekerja di sana, untuk bertemu teman-teman penari di sana gitu. Itu yang membuat saya selalu menjadi termotivasi gitu. Teman-teman di Belitung tiba-tiba datang meminta saya ke sana untuk melihat petunjuk tarian di sana gitu. Atau Agus Bendol tiba-tiba ngasih video saya, Mas tolong dong liatin, atau satu teman dari mana kemarin dari Tanjung Pinang kirim video, Mas tolong dong kasih komen. Itu yang menurut saya justru sangat terus menjadi motivasi saya dalam hidup dalam seni pertunjukan ini, di ranah seni pertunjukan ini. Karena dengan banyak hal yang ditawarkan, yang kita bisa ngajak diskusi, bisa ngobrol, itu justru memotivasi saya untuk belajar, terus banyak belajar. Bukan ngomongin masalah baik dan buruk ya, atau jelek atau baiknya atau bagusnya gitu, karena nggak ada jelek dan bagus juga, tapi hanya berbeda aja. Nah, perbedaan itu yang menurut saya selalu menjadi motivasi saya dalam berkarya. Baik, waktu kita tinggal 5 menit, Mas Eko dan kawan-kawan. Satu pertanyaan ada dari tadi ngotot Mas, ini Mahendra Budaya ya, baru bergabung. Oh, Mas Mahendra. Bagaimana halnya dengan tari kecak yang ditarikan oleh banyak orang, Mas? Dan itu kan harus berdempetan. Ke dalam situasi new normal mungkin maksudnya seperti apa yang harus, misalnya kalau kita membayangkan sekarang kecak itu mau tampil seperti apa koreografinya ya. Kalau dulu si Walter Spies bikin kayak begitu di tahun 30-an, nah di masa new normal kecak seperti apa? Sardono bikin tahun 70-an seperti itu, seperti yang sekarang kita saksikan jejaknya pada Rine misalnya gitu. Kalau sekarang di masa depan seperti apa kecak itu? Di masa new normal, Mas Eko. Apakah harus masih berdempetan terus? Ya, masih. Ya. Ya, ini mulai masih ya. Internasional kemarin Pak Dibye membuat dengan teman-teman di Australia gitu ya. Terus di Amerika juga banyak yang sangat concern dan sangat tertarik dengan kecak. Kenapa nggak mungkin kita bisa membuat satu bentuk video bareng-bareng tapi dengan
Ngecaknya harus dibikin satu komposisi bareng-bareng oleh satu komposer kecak yang dan juga pelatih yang bagus gitu. Terus seluruh dunia kita mengkecakkan dalam konteks virtual. Salah satu bentuk mungkin itu yang bisa saya usulkan, opsi yang paling bisa dikerjakan. Termasuk kemarin dengan 19 penari Ratu Jaro bisa terasa seperti 150. Hmm. Ya. Hmm. Ini kawan-kawan, ini apa connection kita terganggu lagi Mas Eko, berapa kali terputus-putus suaranya Mas Eko. Ya, ini masih suaranya Mas Eko terputus-putus, banyak teman-teman tidak bisa mendengar dengan utuh ya, masih terpotong-potong. Mungkin sekarang sudah bisa Mas Eko? Ya, jadi intinya saya mengusulkan Halo? ya, halo, bisa beli? Hmm. Halo? Bisa dengerin? Nah, ya, bisa. Ya. Oke. Jadi Oke. intinya kita bikin kecak karena kecak sudah ini menanggapi Pak Mahendra. Kecak sudah menjadi satu pertunjukan yang bisa dikuasai dan dipelajari, yang sudah dipelajari oleh banyak orang di Asia, Eropa maupun di Amerika. Kita bikin aja international kecak hubs gitu ya, hub di new normal atau new normal kecak gitu. Dengan dari masing-masing negara kita pilih aja, kita bikin dengan komposisi kecak yang baru gitu. Cuman permasalahannya adalah sekarang siapa yang bisa ngedit dengan bagus supaya vokal kecak itu bisa membuat dengan sih rasanya begitu. Baik. Jadi oke Mas, bisa mendengar dengan baik? Bisa. Di akhir-akhir sesi ini koneksinya kembali bermasalah, bisa ya? Oke. Bisa. Halo, bisa ya? Iya, bisa begitu. Rupanya yang Bisa. bergabung ini dari banyak daerah di Indonesia, Mas. Dari Riau, dari Soe, dari mana tadi ya? Beberapa kawan. Nah, ini semuanya Di penggemarnya Mas Pekanbaru Eko nih ada. kayaknya. Jadi ini sudah Penggemarnya Belican. iya makanya. Bukan. Ini nanti kalau Mas Mahendra mau bikin kecap, silahkan ke kita berdua aja ya Mas Eko ya. Jadi kita akan bikin sama-sama. Penggemarnya Bentara Budaya ya pastilah. Iya, yuk kita bikin, ya kan? Lampung juga ada tuh Mas Eko. Nah Mas, dalam waktu yang tinggal mungkin 5 menit kurang ya. Apa yang bisa kita rumuskan? Bahkan tinggal 2 menit ini Mas. Mungkin closing statement-nya Mas tentang bagaimana arsitektur tari pada suatu hari nanti dalam beberapa kalimat saja. Apa yang bisa Mas Eko bayangkan kejadiannya nanti? Tinggal 2 menit. Kenormalan baru. Kenormalan baru untuk selalu mencari satu pengkayaan baru menurut saya. Jadi ini yang harus terjadi, kolaborasi terbuka, banyak belajar yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memahami dan bisa menciptakan arsitektur baru di new normal nanti kalau menurut saya. Dan yang pasti kalau di tari ya tanpa harus meninggalkan substansi tari, bahwa ya harus menari, harus belajar tari, harus di ruang studio, harus melakukan riset, dan spirit tari yang memang harus terjadi. Itu Oke, saya. sahabat Bentara, saya kira waktu kita sudah habis. Semoga kita bisa menemukan atau membayangkan paling tidak sesuatu yang baru, mengambil sikap mulai dari sekarang bagi para seniman, bagi para pengelola ruang budaya untuk membuat satu hal-hal yang mungkin ya dalam kemasan-kemasan baru di masa depan, sehingga kesenian kita walaupun dalam masa seperti sekarang tetap kreativitas, aktivitas, spirit tetap ada.
Baiklah para sahabat Amin. Bentara, mengucapkan terima kasih kepada Mas Eko Supriyanto yang sudah menemani kita Terima kasih. di siang hari ini di Teras Bentara. Sampai jumpa dengan kami di minggu depan, jangan lupa di tanggal 24 di hari Rabu dengan Museum Neka dari Ubud. Dan besok jangan lupa di jam 10 pagi akan ada webinar Ruang Publik Seni Budaya Pasca Pandemi bersama Dirjen Kebudayaan antara lain Mas Pai, Ratri, Ade Darmawan,